Ya, selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Untuk hari ini, sebelum kita belajar, saya berdoa dulu sebelum belajar agar belajar kita hari ini bisa menjadikan ilmu kita ke depan ya, dan keberkahan pulang nanti bermanfaat ilmu yang ada pada hari ini. Silakan dipimpin ketuanya untuk berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita berjalan dengan baik. Silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sudah selesai berdoa. Hari ini sebagaimana kita mau masuk ke dalam pembelajaran ya, tapi sebelum itu Bapak cek dulu kehadirannya ya. Ya. Ada yang sakit temannya hari ini? Ada. Sudah berapa hari? 2 hari Pak, baru ini Pak izin. Ya, mudah-mudahan nanti cepat sembuh mereka ya. Amin. Terus ada yang tidak hadir tanpa keterangan hari ini? Ada Pak. Ada ya? Ada. Yang mana? Kita melanjutkan pembelajaran tentang pembangunan ekonomi. Nah, kita mengulang lagi ya pembelajaran yang kemarin tentang apa? Tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, kira-kira siapa yang bisa mengulangi tentang pengertian pertumbuhan ekonomi? Ya, silakan. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa, yang dimana pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif, Pak. Ya, kuantitatif dalam 1 tahun ya. Iya, Pak. Siapa yang bisa mengulangi lagi? Satu lagi, siapa kira-kira? Ada yang bisa mengulanginya tentang pertumbuhan ekonomi? Pak, Ya, silakan. pertumbuhan ekonomi itu peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang atau jasa, Ya. yang dimana lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif. Iya. Nah, pengertian di sini. Nah, di sini adalah pertumbuhan itu tentang perkembangan kegiatan dalam dunia perekonomian yang menyebutkan barang atau yang menyebabkan barang atau jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Nah, itu yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang kemarin. Nah, terus ada juga faktor yang pengaruhnya. Apa faktor yang pengaruh tentang pertumbuhan ekonomi kemarin? Standar ekonomi. Ya, termasuk SDA itu ya. SDA manusianya yang punya pendidikan, kualifikasi atau keahlian ya. Nah, terus apa lagi? Intel, ya ilmu teknologi. Juga termasuk modal kan ya? Iya, termasuk barang atau modal untuk penunjang daripada pertumbuhan ya ekonomi. Itu faktor-faktor yang pendukungnya. Ya, daripada yang sosial juga ada yang bisa membuat majunya pertumbuhan atau menggerak pertumbuhan bisa terjadi ya. Nah, itu yang kemarin sudah kita bahas. Nah, saya yakin Bapak kalian sudah paham tentang pertumbuhan ekonomi tersebut. Ya, sebelum masuk Bapak sampaikan dulu ya peta konsep yang mungkin apa yang kita harus pelajari hari ini. Oke ya, coba kita lihat di sini. Nah, ini yang akan kita pelajari, peta konsep yang harus kita pelajari untuk hari ini. Yang pertama apa itu? Ya, pengertian pembangunan ekonomi. Setelah itu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Terus termasuk indikator keberhasilan ekonomi. Ya, setelah itu masalah ya,
negara berkembang. Dan Terus kebijakan strategi pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, tujuan untuk membahas pembangunan ekonomi dalam kegiatan kita, kenapa sih kita belajar gitu? Kenapa sih kita belajar tentang pembangunan ekonomi? Nah, ini dia. Pertama, dengan tahunya pengertian bahwasanya pengertian pembangunan ekonomi itu adalah apa? Kira-kira yang Bapak ada share di grup WA-nya? Siapa yang bisa memberikan pengertian tentang pembangunan ekonomi? Saya Pak. Ayah, coba Alvin. Pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Ya. Tujuan untuk menaikkan PDB di suatu daerah atau negara yang melebihi tingkat keseluruhan penduduk. Ya, menaikkan PDB ya. Ya, Pak. Nah, produk domestik bruto. Nah, itu dia. Kalau sudah ada di sana tujuan kita. Nah, ini dia. Bahwasanya kalau naiknya produk domestik bruto, otomatis perekonomian masyarakat rata-rata di atas ya, bukan di bawah lagi. Nah, kita lihat dari perkembangan banyaknya masyarakat, terjadinya pembelian secara signifikan, secara agregat, misalkan di pasar-pasar ramai, penjual lancar, ya, karena perekonomian masyarakat standar bagus, ya kan? Nah, ini disebut dalam kegiatan pembangunan tadi, terbangun semuanya atas tadi pertumbuhan yang kemarin kita pelajari. Nah, untuk itu, nah di sini kita bahas nanti faktor pengaruh pembangunan ekonomi apa saja sih yang pengaruh pembangunan ekonomi. Tadi sudah ada sumber daya manusianya ya, sumber daya alamnya. Akumulasi modal. Nah, terus apa lagi? Ya, sosial budaya, keadaan politik. Sosial budaya kemana? Budaya kita. Apakah budaya itu bisa memberikan, bisa menyimak atau melihat, mengamati video pembelajaran ini agar nanti kalian lebih paham lagi. Mana yang tidak paham nanti dicatat dulu, nanti kita bahas di berikutnya ya. Oke, kita coba lihat ini materinya. Serta cara mengatasinya. Adapun pada bagian kedua ini, saya akan lebih fokus dalam membahas pembangunan ekonomi dengan pokok dasar yang pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi, yang kedua yaitu perbedaan dan persamaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga yaitu pelaksanaan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu kita harus memanfaatkannya secara benar dan menggunakannya secara bijak tentang pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi ini agar dampaknya dapat bermanfaat bagi kita semua untuk masa depan kita bersama. Ya, sudah kita bahas tentang apa tadi dari video pembelajaran apa yang disampaikan tentang pembangunan ekonomi. Sudah paham ya? Ya, sepertinya capek ya. Ya, coba berdiri dulu nih. Coba sekarang kalian punya apa? Coba adakan dulu. Coba adakan dulu. Coba tangan kiri, tangan kanan mana? Ini. Ini 1. Tangan kiri 5. Ya. Tangan kiri 5. Sudah? Sudah ya? Sekarang coba dipindah 1 ke sini. Ini jadi 5. Ini. Ya. Ekonomi itu ada dampak-dampaknya. Ya, pembangunan ekonomi di Indonesia. Apa yang disampaikan tadi? Siapa yang bisa mengulang tentang pembangunan ekonomi? Pengertiannya? Ya, silakan. Pembangunan ekonomi itu suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB (produk domestik bruto)
bruto suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduknya. Ya, melebihi tingkat pertumbuhan penduduknya akan sejahtera nih. Tapi kalau pertumbuhan pembangunan tersebut PDB-nya kurang daripada pertumbuhan penduduk, otomatis kita di bawah standar. Sekarang pertumbuhan kita, pembangunan kita melebihi daripada pendapatan domestik bruto di atas rata-rata, otomatis semua masyarakat termasuk masyarakatnya maju ya, mempunyai perekonomian yang bagus. Nah di sini ada juga di sana apa yang dibahas tadi, yaitu tentang apa? Faktor apa? Pembangunan ekonomi. Ya, faktor pembangunan ekonomi. SDA tadi sumber daya alamnya, kira-kira sumber daya alam kita banyak nggak? Banyak. Berlimpah kan? Contohnya apa? Ya, minyak bumi ada, hasil ya pertanian, ya hasil perkebunan. Kalau di sini apa hasil perkebunan kita? Sawit. Bisa menghidupi penghidupan masyarakat kita, bisa memberikan suatu kesejahteraan pada kalian ya kan? Sekolah bisa terbiayai, punya kendaraan bisa terbeli, handphone bisa dibeli, paket apa lagi ya? Ya. Ada yang namanya paket hari ini? Ada. Paket seperti ya? Ya. Oke, ini salah satu adalah ciri daripada pembangunan ekonomi yang ada di Selaut, ya, yang bisa membawa kemaslahatan masyarakatnya sejahtera, ya kan? Ya. Nah, ini sudah kita rasakan langsung pembangunan. Nah, dampak-dampak yang terjadi apa? Ya, kita beri alasan-alasan yang terjadi. Kita bisa lihat referensi daripada film pendek yang mungkin nanti kita bahas bersama. Di mana posisi Indonesia itu terletak? Apakah negara majukah dia, termasuk negara majukah dia dari pembangunan ekonomi yang ada? Atau mungkin di daerah negara berkembang? Atau mungkin negara yang baru berkembang? Ya, kita lihat, nanti kita bahas tentang itu. Itu aja. Kira-kira di mana posisi Indonesia ini? Menurut kalian siapa yang bisa jawab? Kira-kira saya analisa masing-masing aja. Ya, kita zoom lagi ya. Nah, negara berkembang. Oke. Menurut kelompok sini. Menurut yang lain kira-kira termasuk negara maju, negara berkembang atau sedang berkembangkan negara Indonesia? Nah, coba alasannya apa? Kita secara apa aja? Kalian lihat secara apa yang tadi bicara kasat mata, kalian logika saja kalian jawab. Silakan. Dari kelompok saya, menurut saya sendiri Pak, negara Indonesia ini masih berkembang. Karena sesuai dengan video tadi, kalau negara maju tuh jumlah penduduknya itu rendah ya, tetapi jika negara berkembang mungkin jumlah penduduknya tuh lebih banyak malahan. Sedangkan negara maju tuh mungkin dibatasi anaknya cuma boleh 2, jadinya Keluarga berencana iya. ya. Itu aja sih Pak. Itu ya. Tentang jumlah penduduknya. Penduduknya itu salah satu memang ciri khas negara berkembang, penduduknya banyak ya. Jadi nggak terbatas nih, keturunannya nggak ada, keluarga berencana nggak ada. Prinsipnya adalah banyak anak banyak
Banyak rezeki. Itu udah prinsip orang tua kita. Banyak anak berarti banyak rezeki. Nah, kalau negara maju tidak. Dengan adanya anak tersebut, anak yang berkualitas pastinya. Cukup dua, mereka bisa bersekolah, bisa mengenyam pendidikan yang bagus, bisa mendapatkan fasilitas sesuai dengan pendapatan keluarganya. Seperti itu. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang bisa menganalisa negara Indonesia termasuk negara maju, negara berkembang, atau sedang berkembang, atau negara di bawah standar? Atau tidak? Nah, berkembang alasannya apa kira-kira? Karena Indonesia itu masih mengandalkan pendapatannya di sektor pertanian. Iya. Nah, di sektor pertanian. Lalu tingkat penganggurannya. Tingkat? Di Indonesia lebih banyak tingkat penganggurannya daripada negara-negara maju. Daripada negara-negara maju. Ya, itu ya. Itu salah satunya. Negara berkembang cirinya adalah penduduknya banyak, Ya. tingkat penganggurannya tinggi, ketergantungan pada sektor primer atau pertanian tinggi, dan ketergantungan kepada masalah ketenaga kerjaan. Iya. Mereka prinsipnya gini, bekerja baru mendapatkan. Orang bekerja pasti dia kaya, iya kan? Ya. Nah, ini salah satu ciri daripada negara berkembang. Kalau negara maju kira-kira apa tadi itu? Perbandingan negara maju. Kita kan disebut negara Indonesia negara berkembang nih. Ya. Nah, kira-kira kenapa Indonesia tidak bisa masuk ke negara maju? Apa sih sebenarnya faktor-faktor menjadi suatu negara maju itu disebut negara maju? Negara maju film pendek tadi menyampaikan kepada kita tergolong kemanakah Indonesia negara berkembang atau negara maju? Karena di sini dibahas dalam materi tadi bahwasanya negara berkembang ada tingkat pertumbuhan penduduk itu tinggi, ya kan? Ya, tingkat pertumbuhan penduduk tinggi kan? Ya. Terus ada juga pengangguran juga, tingkat penganggurannya tinggi. Terus juga produktivitasnya rendah, produktivitas masyarakat itu rendah. Terus juga kualitas hidup rendah. Kalau kualitas hidup rendah itu gimana? Misalnya yang gini ya, dia hidup di suatu tempat, tetapi dia tidak memikirkan apakah tempat itu akan mendukung daripada kemajuannya. Mereka tidak. Mereka bagaimana hidup, bisa hidup dan bisa tidur di sana. Itulah keadaan Indonesia. Jadi kualitas kehidupan itu rendah. Itu yang disebut rendah. Mandi juga misalkan. Mandi tempat yang mungkin ada airnya, tapi tidak memikirkan ke sterilnya, kebersihannya. Iya kan? Tidak memikirkan itu. Mencuci di sana, minum di sana pun. Airnya mencuci untuk mencuci diambil itu untuk minum. Maksudnya air mengalir nih. Di atas mencuci, di atas mandi, di bawah ambil air untuk minum. Ada seperti itu? Ada. Daerah kita. Ya. Bersihkan di airnya tetap bersih kan? Tetap bersih. Tetapi tidak steril. Nah, itu ada keadaan. Itu yang lingkungan juga. Yang penting bisa berteduh. Ya, yang penting bisa tidur. Itulah kualitas rendah. Ada apa adanya aja hidup. Yang penting dapat makan. Makan bisa, sekolah bisa. Tetapi kalau negara-negara maju sudah memikirkan, mereka bagaimana sekolah yang berkualitas. Dia ciptakan anaknya, putra-putrinya dari sekarang. Anak saya ini menjadi ini di sini untuk menjadi ini. Mereka sudah arahkan. Kalau Indonesia tidak, masih menyampaikan kualitas rendah tadi. Jadi pertama adalah pendidikan tidak utama. Utama adalah dari hasil keuangannya. Kalau mereka mendapatkan hasilnya banyak, penghasilannya banyak, itu namanya itu disebut dengan sukses. Nah, itulah keadaan kita hari ini. Oke ya? Oke, sampai di sini ada kira-kira yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Bisa tadi Bapak jawab, kalau menurut Bapak begini, Indonesia termasuk negara yang
yang berkembang. Oh, negara itu ya? Iya. Nah, Bapak sampaikan tadi, sudah Bapak sampaikan. Ciri-ciri negara berkembang adalah, nih, kita bahas dulu cirinya dulu ya. Termasuk manakah Indonesia? Kalau negara berkembang itu adalah penduduknya, pertumbuhan penduduknya tinggi, tingkat kelahirannya tinggi ya, tingkat kematiannya juga tinggi. Indonesia tingkat kelahiran tinggi atau tidak? Tinggi. Tingkat kelahirannya tinggi, tingkat kematiannya tinggi juga enggak? Emang di negara maju juga Iya. Ada. Ya, makanya di sini ada nih. Kalau tingkat, maksudnya ini umur ya. Ini indeks, kalau di sini disebut umur ya, tingkat apa namanya, umur kehidupan itu lebih terjamin. Maksudnya begini, ibu melahirkan. Kalau negara maju sudah ada dia siapkan. Ini prediksinya mereka melahirkan tidak bisa normal. Kalau negara berkembang, normal nggak normal, yang penting berusaha dulu ya kan. Akhirnya fasilitas kurang, yang harusnya dia memakan waktu yang harus cepat tanggap, sekarang harus molor. Nah, ini adalah tingkat jaminan hidup itu yang mungkin kurang di Indonesia. Itu adalah salah satu negara ciri negara berkembang. Nah, kalau negara maju sudah siapkan nih, sebelumnya kelahiran ibu dengan umur 9 bulan, dengan umur 9 bulan kandungan mereka sudah prediksikan lahirnya per tanggal ini. Normal atau tidaknya? Kalau normal ini tanggalnya, kalau tidak normal ini tanggalnya. Kita dilakukan. Makanya tingkat jaminan hidup itu ada. Nah, itu salah satu negara maju. Kalau negara berkembang, dia mengikuti apa adanya, dia jalankan, tidak tahu tentang itu. Nah, itu salah satu jaminan hidup itu ada jaminan hidup. Jadi di sini hidup sehat, ya, terus hidup sehat. Nah, kalau negara maju dari awal mereka sudah dijamin kehidupan anaknya, bayinya. Kalau negara berkembang, yang penting mereka menjalankan kehidupan tidak merasa sakit, ya. Tidak merasa sakit, bersyukur. Tapi kalau negara maju, mereka sudah menghitung sampai pun detak jantungnya, gerak-geriknya, kekuatannya diukur semuanya. Oh, ini anak sehat, ini kurang sehat. Ditambah dengan suplemen. Kalau negara berkembang, yang penting anak tenang, ibu tidak sakit, ya kan? Sudah, itu sampai di sana. Itulah standar kehidupan kita. Terus yang kedua, yang seterusnya adalah ketergantungan pada sektor primer atau pertanian. Indonesia termasuk tergantung dengan sektor pertanian kah dia? Nah, sudah berapa poin masuk negara berkembang, ciri Indonesia negara berkembang? Sudah banyak poinnya. Ya. Apakah negara lain tidak? Contohnya negara maju tidak dengan pertanian? Tetapi mereka ya daripada ya industri dan pertanian maritim, mereka punya variasi. Mereka ada di kelautan, ada di pertanian, ada di perdagangan juga ada. Mereka punya variasi. Dengan variasi itulah kehidupan mereka jamin. Ya, bisa di sektor pertanian mereka menggunakan teknologi yang bagus. Bisa di maritim mereka juga menggunakan teknologi yang bagus, mengolah hasil daripada laut tersebut menjadi bagus dengan berkualitas yang bagus, kualitas ekspor dan impor. Bagaimana industri perdagangan? Mereka bisa melakukan produksi langsung, menjual langsung jadi produsen. Nah, bagaimana negara berkembang? Hanya mengandalkan sektor pertanian, sementara tidak bisa mengolah menjadi bahan jadi, kan? Bisa nggak daerah kita mengolah sawit sendiri? Bisa nggak? Nggak bisa. Kita masih keluarkan, kita hanya bisa mengolah airnya saja, membuat airnya daripada sawit, ya, tandan sawit, mengeluarkan air yang itu CPO.
mengolah jadi minyak tidak bisa tidak. Nah, dibawalah ke negara lain. Nah, dari ciri-ciri daripada negara berkembang itu termasuk Indonesia di sana. Ya, secara signifikan tidak bisa kita pelajari bahwasanya negara Indonesia masih termasuk negara berkembang. Seperti itu alasannya ya. Jadi masalah nggak? Iya jadi masalah. Kenapa? Standar hidup rendah, kelahiran tinggi, kematian tinggi, sementara lapangan kerja kurang ya kan? Iya. Banyak Indonesia jadi TKI kan? Iya. Lumayan lah mereka punya peluang juga. Tetapi banyaknya penduduk Indonesia sehingga tidak bisa mencukupi daripada kebutuhan atau melebihi daripada kebutuhan lapangan kerja. Banyak menganggur, makanya tingkat pengangguran tinggi. Otomatis kalau tingkat pengangguran tinggi, penghasilan juga rendah ya kan? Kemiskinan akan terjadi. Makanya ada masalah nih. Makanya disebut masalah ekonomi, ada kemiskinan, keterbelakangan. Keterbelakangan ini apa? Karena tidak kurangnya penghasilan, otomatis ya pendidikan kurang, ya kan? Pendidikan kurang. Next salah satunya. Terus pendapatan nasional rendah. Pendapatan nasional rendah kenapa? Karena pendapatan per kapita dihitung tidak beberapa, banyak pengangguran, kemiskinan semakin banyak. Terus macam distribusi pendapatan tidak merata. Distribusi pendapatan tidak merata karena ya pemerataan tadi. Kita di sektor pertanian penghasilannya, sementara kita cari sektor industri. Tidak dapat, adanya banyak pengangguran. Otomatis pendapatan per kapita kurang, tidak merata. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang bertanya? Ada yang tidak yang bertanya? Ya, Bapak langsung paham kan? Ada. Nah, oke. Yang Bapak sampaikan tadi, kita masuk kepada sesi diskusi ya. Nah, sesi diskusi sesuai dengan Bapak sampaikan di WhatsApp di grup. Silakan diambil RKPD-nya ya. Nanti kalian diskusikan, kita kasih 10 menit untuk presentasi. Yang tidak presentasi silakan membuat pertanyaan pada teman-temannya ya, dan hasilnya nanti dikumpulkan. Oke, silakan diambil dulu ya. Di sini ada beberapa tokoh yang saya temukan, yaitu yang pertama, menurut Michael Paul Tudano, baginya definisi pembangunan ekonomi adalah sebuah proses multidimensi yang berkaitan dalam reorganisasi maupun orientasi pada seluruh sistem ekonomi serta sosial. Kedua, menurut Ripon Greenwood dan Richard Holt, definisi pembangunan ekonomi adalah peningkatan standar hidup yang berbasis luas serta berkelanjutan bagi individu di dalam komunitas yang secara keseluruhan. Tetapi di sini dapat saya simpulkan, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduknya. Permasalahan yang kedua, keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Identifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi serta negara dan jelaskan. Di sini saya temukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu SDA, sumber daya alatnya. Jika tidak ada sumber daya alam, pembangunan tidak akan bisa berjalan atau dibangun. Faktor yang kedua yaitu sumber daya manusianya. Sumber daya manusia ini berperan sebagai pengelola sumber daya awal yang semulanya mentah kemudian diolah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi sehingga siap untuk dimanfaatkan. Faktor yang ketiga yaitu iptek. Keberadaan SDM dan SDA di suatu negara dapat bermanfaat dengan maksimal apabila ada iptek. Untuk faktor yang keempat
yaitu sosial budaya masyarakat. Sosial budaya bisa menjadi pendorong atau penghambat kemampuan perekonomian suatu negara, sehingga tergantung dengan budaya yang dimiliki negara tersebut. Untuk permasalahan yang ketiga, buatlah analisis perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Berikan beberapa alasan. Nah, di sini perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan GNP-nya, tapi tidak disertai dengan penilaian ke perubahan struktur ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi diukur dari kenaikan GNP dengan disertai penilaian kepada perubahan struktur ekonomi. Perbedaan yang kedua, untuk pertumbuhan ekonomi, ukuran peningkatannya tidak memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan pembangunan ekonomi, peningkatannya diukur dengan memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk permasalahan yang keempat, identifikasikan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan jelaskan strategi serta kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Di sini untuk indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu yang pertama urbanisasi. Urbanisasi ini disebut dengan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang kedua pendapatan per kapita, yang ketiga struktur ekonomi, yang keempat angka tabungan, yang kelima indeks kualitas hidup, yang keenam pendidikan, tujuh kesehatan, yang kedelapan tempat tinggal, yang kesembilan kriminalitas, dan yang kesepuluh akses atau media. Nah, untuk strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia, yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan, karena dengan pendidikan akan mendorong produktivitas yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi. Yang keempat, mengembangkan kegiatan ekonomi. Dan yang kelima, menyediakan infrastruktur yang menunjang. Untuk permasalahan yang kelima, buatlah analisis permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang dan jelaskan untuk cara mengatasinya. Yang pertama, contoh permasalahan pembangunan ekonomi, yaitu tentang tingginya jumlah pengangguran. Untuk cara mengatasinya, yang pertama membuka lapangan pekerjaan, yang kedua memberikan program pendidikan, memberikan program pelatihan kerja, meningkatkan wirausaha atau bisnis, dan yang kelima menggalakkan program transmigrasi. Untuk permasalahan pembangunan ekonomi yang kedua yaitu impor secara terus-menerus. Cara mengatasinya yaitu yang pertama memperbanyak ekspor, yang kedua meningkatkan mutu barang dalam negeri, yang keempat, yang ketiga mengolah SDA dengan baik, dan yang keempat memanfaatkan sumber daya alam. Untuk permasalahan pembangunan ekonomi yang ketiga yaitu lemahnya daya saing. Nah, untuk cara mengatasinya, memakai dan mencintai produk dalam negeri, menciptakan ide kreatif dalam memproduksi, dan yang ketiga meningkatkan investasi secara baik dan benar. Untuk contoh permasalahan pembangunan ekonomi yang keempat yaitu masalah kependudukan. Untuk cara mengatasinya, melakukan program transmigrasi, membuat program padat karya, meningkatkan kualitas kesehatan, dan melakukan program keluarga berencana. Nah, di sini dapat saya tarik semua kesimpulan tentang pembangunan ekonomi. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Agar tercapai kesejahteraan tersebut, maka harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, dan adanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, atau yang pada masa Orde Baru disebut dengan trilogi. Pembangunan ekonomi diupayakan tidak lepas daripada trilogi. Karena dengan adanya pembangunan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang tepat akan memungkinkan terjadinya distribusi yang merata dan tercapai kesejahteraannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman ingin bertanya atau kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan, boleh ditanyakan. Perekonomian Dan
Langsung aja kalau ada kelompok di sana. Ya. Ya, silakan. Baiklah, saya ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan ya faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi negara. Salah satu faktornya itu kan ada sumber daya alam. Dan juga dikatakan jika tidak ada sumber daya alam di suatu negara, maka negara itu tidak maju. Jadi pertanyaannya, mengapa Indonesia belum bisa dinyatakan negara maju padahal sumber daya alamnya melimpah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah tapi belum bisa menjadi negara yang maju? Karena kurangnya teknologi yang ada di Indonesia yang bisa membantu. Makanya sumber daya alam Indonesia ini pasti udah diopor ke luar negeri, dijadikan ekspor ke luar negeri. Dia ekspor opor ayam. Salah satunya negara Indonesia juga Karena teknologi nama teknologinya kurang. Terus apa lagi? Kualitas ya. Hanya mengutamakan kuantitas atau jumlah yang banyak aja. Iya kan? ya, Kalau orang tua kita menanam sawit itu yang kualitas atau yang berat? berat. Yang berat kan? Iya. Pengennya mau menang sendiri aja, ya kan? Nanti salah satu itu, nanti salah satu jawabannya, ya. Silakan ikut yang lain. Silakan kelompok lain. Ingin bertanya? Kemudian apa saja peran masyarakat dalam membantu permasalahan pembangunan ekonomi? Peran masyarakatnya. Ya. Peran masyarakat. Baiklah. Pendidikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rafli. Apa peran masyarakat yang dapat membantu dalam pembangunan ekonomi ya? Ya. Salah satunya itu termasuk ketenaga kerjaan juga ya. Karena di sini kan teknologi dalam Indonesia kan kurang canggih gitu kan. Nah, untuk tenaga kerja kita bisa untuk membuat peranan dalam membantu pembangunan ekonomi tersebut. Contohnya Ketenaga kerjaan kita. Iya, ya kita jadi tenaga kerja otot kita tuh yang membantu. Bedanya itu isi dan belajar mendapatkan pengalaman berkualitas kan sumber daya manusia. Iya, sebenarnya manusia juga ada yang paling tepat tapi jawabannya tuh sumber daya manusianya Ya. yang dapat membantu peranan pembangunan ekonomi. Ya silahkan Dina. Baiklah, saya bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, dari pembangunan ekonomi tersebut pasti adanya kendala atau tidak keberhasilan dari pembangunan ekonomi tersebut. Dari ketidakberhasilan pembangunan ekonomi tersebut itu apa aja sih yang termasuk gitu? Yang pembangunan ekonomi itu apa aja yang termasuk tidak berhasil gitu dalam Indonesia? Baiklah teman-teman, di sini kami agak mengalami kesusahan dalam menjawab pertanyaan dari Dina. Apakah teman-teman bisa menjawab? Silahkan pertanyaan dari Dina. Ya dibantu. Atau jalan jauh atau masak sendiri dibantu. Kayaknya menangkap sendiri kok. Pembangunan. Suatu pembangunan pasti ada gagalnya ya. Iya. Tapi kita
kita lihat dampak positif dari itu dulu. Ini dampak positifnya dari sana. Kayak yang sampaikan tadi. Ada dampak positif. Ya, dampak positifnya. Dampak positif dari pembangunan ekonomi itu yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan Perekonomian berjalan lebih lancar. Nah, untuk pelaksanaannya kegiatan ekonomi akan berjalan dengan lancar. Itu salah satunya. Kenapa lancar? Misalkan ada pembangunan fasilitas jalan lah, dibikin fasilitas jalan. Kalau mengeluarkan hasil panen, kalau nggak ada jalan gimana kira-kira? Susah. Payah kan? Segera payah, langsir payah ya kan? Nah, ditambah lagi dengan kos yang mahal kan? Kalau jalan jelek, orang langsir mahal nggak? Mahal. Nah, itu salah satunya kendala. Nah, dengan dampak pembangunan positif secara positif, kegiatan perekonomian pasti akan lancar. Yang kedua, dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan, iya kan? Semakin banyak yang mengolah sawit, semakin banyaknya penghasilan penduduk, terus perusahaan lancar, otomatis terciptanya lapangan pekerjaan. Kalau sawitnya nggak laku, kira-kira masih bisa nggak bekerja di sektor pertanian perkebunan sawit? Ada nggak orang menerima untuk jual sawit kalau sawitnya nggak laku? Nggak ada kan? Nah, otomatis banyak pengangguran. Ini yang ketiga, dapat memperbaiki pendapatan nasional. Iya, karena pendapatan per kapitanya akan secara tidak langsung akan merata, ya kan? Ya. Nah, hasil daripada lahan pertanian kita, perkebunan kita bisa membawa kesejahteraan masyarakat itu sendiri, ya kan? Nah, terus yang keempat, dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari agraris menjadi struktur ekonomi industri. Agraris itu ada pertanian, juga ada di sana nanti perikanan, saya maritim, masuk ke ekonomi industri. Nah, dengan adanya bahan baku, artinya sektor pertanian menghasilkan bahan baku bisa menjadi sektor industri. Nah, industri banyak perusahaan-perusahaan di sini. Banyak investor-investor yang masuk ke sini sehingga lapangan kerja semakin luas. Nah, masyarakat bisa bekerja, otomatis pendapatan semakin merata. Nah, terus kelima, dimungkinkan fintech menjadi semakin berkembang. Semakin canggih, otomatis semakin ada banyak penghasilan untuk mengolah sawit. Kalau orang pikirkan nanti ya dengan teknologi yang canggih, dengan biasanya dengan tenaga yang kuat, sekarang dikurangi tenaga dengan tenaga robot. Maka itu mesin ya, mesin bisa saja. Terus, nah ini kita masuk ke dampak ini, ada negatif. Oke. Nah ini kegagalan di sini nih. Biasanya adanya pembangunan ekonomi rencana sehingga mengakibatkan ada kerusakan lingkungan. Pernah nggak melihat pembangunan membangun satu pabrik secara mendadak? Ada nggak pernah mendengarkan? Sehingga lingkungan masyarakat itu tercemar. Pembuangannya tidak ada. Ada di sini, simulasi sana terjadi dulu. Di sini tidak diterima, kenapa? Bisa merusak daripada ekosistem yang ada di sekitarnya. Ada nggak kira-kira orang mau bikin jalan terobosan sementara kalian tidak mengetahuinya? Misalkan tanah kalian dipakai untuk bikin fasilitas jalan. Kira-kira ada nggak seperti itu? Ada. Sehingga ngeyel-ngeyelan kan? Maksudnya ngeyel-ngeyelan ini rumah saya loh. Ini bikin jalan otomatis rumah saya kena. Ini lokasi saya. Saya sudah menanam mangga, ada lengkeng, ada macam-macam lah. Sudah berbuah bagus, sekarang mau digusur. Ada nggak seperti itu? Nah ini salah satu kegagalan di sini. Jadi kerencananya sewaktu terjadi langsung dia lakukan, sementara kita tidak punya persiapan. Ini salah satu itulah kegagalan pembangunan kita yang ada. Karena anomasi kehidupan kita banyak tidak berwawasan ke depan. Hanya mikirnya untuk sekarang saja kan? Ya sekarang nih, sekarang berbuah nih. Masa dibikin, masa digusur, masa dibongkar? Nah, itulah satunya. Cuma tidak pikiran untuk ke depannya. Nah, salah satu ini faktor kegagalan tadi.
Yang kedua tuh, industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Ini salah satunya, sawit ini kira-kira mengurangi lahan pertanian nggak kira-kira? Sawit iya. Lahannya habis Iya. tanah. Iya kan? Iya, biasanya orang tua kita ada di sini dalam jagung ya kan? Hati ada kan? Ada. Kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah. Tetapi sekarang dengan pertanian, dengan perkebunan industri kelapa sawit, semuanya hilang kan? Nah, ini salah satu kejadian. Jadi kegagalan di sini. Kalau sawitnya harganya turun ya sudah, semuanya pendapatan juga turun kan? Nggak laku sawit, perekonomian semakin macet, iya kan? Nah itulah keadaan kita jatuh oleh sawit ini nggak stabil. Sekarang naik, senaik-naiknya, turunnya jatuh sampai ke dasar, ya kan? Nah, makanya hati kita dalam punya kebun sawit itu nggak bisa standar hidupnya. Karena semakin tinggi, kalian boleh nabung dulu untuk menutupi nanti jatuhnya harga sawit, ya kan? Tapi salah satu itu kegagalan dalam pembangunan ekonomi yang disampaikan teman-teman. Itu salah satu ciri itu, dasar kita ambil dari sana. Ya, lanjut. Silakan lanjut. Baiklah teman-teman, ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Iya, silakan Alvin. Menurut kalian, apakah perekonomian di dunia umumnya sudah mencapai tahap kedewasaan? Kalau sudah, tolong dijelaskan dan berikan alasan. Di dunia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alvin. Menurut saya sudah, karena sudah banyak teknologi yang membantu pembangunan ekonomi di dunia. Tapi kalau di Indonesia belum ya, masih menuju ke kedewasaan. Karena ya dari teknologi tersebut masih belum canggih, belum modern. Ya udah sama aja intinya udah itu. Ya itu intinya. Ya udah. Masalahnya apa? Hah? Teman-teman di sini ada yang bertanyakan lagi? Tidak ada ya. Jadi cukup sekian ya diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman tadi yang sudah didiskusikan bersama, ya, ya, apa yakin hasilnya sudah kalian pahami, ya, dengan teoritis, bahwasanya pengertian ekonomi pembangunan sudah jelas. Apa tadi pengertian ekonomi pembangunan ekonomi? Suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan produk domestik bruto ya dalam suatu negara dan daerah dan jangka panjang. Tingkat pertumbuhan penduduk atau PDB-nya tinggi? Dalam jangka panjang. PDB-nya tinggi ya, daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi sedikitnya tingkat pertumbuhan penduduk dengan tingginya pendapatan domestik bruto. Jadi standar hidup yang dipakai di sini adalah pembangunan ekonomi itu disebut maju, bagus adalah PDB-nya lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk. Nah ini akan mengacu kepada negara maju tadi disebut. Kenapa? Kalau negara maju tingkat penduduknya tinggi, semuanya PDB-nya kan rendah. Nah, inilah tujuan ya pemerintah untuk membesarkan atau menggalakkan pembangunan segala sektor, yaitu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan per kapita atau meningkatkan produk domestik bruto. Banyak salah satunya investor yang datang, ya kan? Adanya ekspor impor kerjasama, membuka peluang kerja, sehingga masyarakat kita mendapatkan pendapatan per kapita di atas rata-rata. Nah ini tujuan pemerintah. Makanya ada pembangunan ekonomi yang gagal tadi. Otomatis memang ada di salah satunya karena perencanaan secara mendadak, pemakaian eksplorasi, ya eksploitasi tempat, ya di mana
harusnya bisa berkembang suatu perekonomian yang bagus, sekarang dipakai untuk ya kegiatan industri, sehingga lapangan untuk kegiatan sektor pertanian bercocok tanam kurang. Nah, ini salah satunya. Mungkin pemerintah sudah mengatasi hal tersebut. Nah, oleh sebab itu, ya apa disampaikan tadi, Bapak yakin, ya dengan mempelajari perekonomian atau mempelajari pembangunan ekonomi, Bapak yakin kalian tahu paham itu. Karena dampak-dampak yang terjadi sudah ada ya. Ada sektor apa nih? Ada mungkin di Indonesia itu, di negara berkembang, negara maju, sudah ada perbandingannya. Negara maju itu semua sektornya sudah tercover semua, ya kan? Kenapa tercover? Nah, termasuk juga apakah perekonomian dunia itu sudah beranjak apa tadi? Kedewasaan. Sudah. Pada umumnya sudah. Kenapa? Mereka sudah memakai alat-alat modern. Itu salah satunya. Itu dasar daripada perekonomian dunia itu sudah kedewasaan. Nah, bagaimana Indonesia? Indonesia ada tahap perkembangan menuju ya. Dengan salah satunya menggalakkan pembangunan ekonomi di segala sektor. Tidak hanya di sektor pertanian saja, sebab selama ini kita banyak di sektor primer dan pertanian saja ya. Sementara di sektor industri, ya agraris tidak dilirik tentang itu. Nah, sekarang dengan variasinya sektor-sektor tersebut, maka akan menuju Indonesia negara maju, yang disebut oleh Amerika sebagiannya. Indonesia bisa disebut negara maju karena sumber daya alamnya mumpuni, mencukupi, tapi sumber daya manusianya yang masih kurang. Nah, inilah mungkin kelemahan kita. Kita bisa maju, bisa negara maju. Di tingkat Asia kita termasuk negara maju, tapi negara maju di dalam negara berkembang. Nah, itu salah satunya. Jangan kalian malu pula. Negara kita, negara terbelakang kita. Negara kita adalah negara maju di negara berkembang. Di tingkat Asia, orang masih bisa, kita masih segar orang. Masih bisa masih bangga kita punya perekonomian yang bagus, sumber daya alam yang bagus, pengelolaan cara pengelolaan juga yang tidak secara manajemennya ya. Oke, lanjut ya. Untuk hari ini, Pak yakin sudah semuanya selesai. Silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya ke depan. Ya. LKPD-nya silakan. Sudah ya. Hari ini kita sudah menyampaikan materi ya. Iya, Pak. Materi apa tadi tentang Pembangunan ekonomi. Ya. Nah, kita ulang lagi ya. Apa sih yang disebut dengan pengertian pembangunan ekonomi tersebut? Suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara melebihi tingkat kebutuhan penduduk. Ya, ini meningkatkan PDB ya. Iya. Produk domestik Bruto. Ya, dan nanti itu salah satunya. Terus untuk faktor pembangunannya apa saja tadi? Sumber daya alam, terus modal ya, modal juga kan? Modal juga, terus apa lagi? Ya, terus apa lagi? Sosial budaya. Terus ada juga politik ya? Politik juga. Nah, ini salah satunya mungkin faktor daripada mempengaruhi pembangunan ekonomi. Terus indikator keberhasilannya termasuk pendapatan masyarakat di sana. Iya, per kapitanya, terus ada perekonomian stabil atau neraca daripada pembayaran luar negeri juga. Ya, ada impor.
Terus ada juga masalah yang sudah kita bahas, yaitu tentang kemiskinan, ya kan? Iya. Kemiskinan, keterbelakangan, yaitu pendapatan nasional kurang apa ya? Rendah, ya. Terus juga distribusi pendapatan tidak merata. Ini sudah kita bahas. Sampai juga kebijakan strategi pembangunan. Nah, Bangga, ini sebelum kita selesai hari ini, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ya, Bapak yakin sudah bisa ya? Nah, sebelum kita tutup, Bapak mau evaluasi juga nanti. Bapak kasih evaluasi melalui grup ya, Bapak kirim. Kalian bikin dengan kertas lembar. Tapi sebelumnya kita tutup. Besok kita pertemuan berikutnya adalah tentang tenaga kerja. Ya. Kemudian kita bahas ada kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Masih juga pengangguran di sana ya. Kita bahas. Oke. Untuk apa dilihat di grup ya? Dilihat di grup ada informasi untuk hari ini. Silakan kalian jawab dengan kertas lembar nanti kumpulkan. Bisa berbuat ya? Ya, ini aja pakai kertas lembar nanti. Ya. Silakan bisa dibuka ya? Di grup. Hah? Di grup kita. Sudah. Di grup kan dulu. Sudah. Ini kita satu IPA 2. Sudah masuk. Ya, dapat. Siapa sekarang, Pak? Iya, Pak. Oke. Karena waktu kita sesuai dengan waktu yang kita berikan, silakan dikumpulkan kita sendiri. Iya, Pak, udah selesai. Ya, silakan. Kita mau bilang aja bisa selesai. Terus nama kamu? Pertama aku. Aku lagi ngangkat. Evaluasi ya. Saya kelompok Alvin. Alvin. Ilmu. Ya, silakan duduk lagi dengan baik. Ya. Untuk pelajaran ini yang diakhiri dengan evaluasi, ya evaluasi diri kalian yang sudah mungkin lebih memahami ya, yang sudah mendalami apa yang kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sebelum kita pulang, ya kita akhiri pelajaran ini. Silakan bersyukur dulu ya, agar nanti apa yang kita terima hari ini bermanfaat ya, dan juga nanti pulangnya bisa kita selamat sampai di rumah ya, baik dan selalu dalam keberkahan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Silakan dipimpin untuk bersyukur ya. Siap gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita bersyukur. Syukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Alhamdulillah kita bersyukur, mudah-mudahan apa yang kita terima menjadi manfaatnya. Cuman pesan Bapak hari ini seorang bijak, yaitu lihatlah tantangan sebagai ujiannya, terus dan lihatlah masalah sebagai teguran. Jadi ini salah satu mungkin ujian, tantangannya adalah anggap sebagai ujian bagi kita untuk menjadi orang yang lebih baik ya. Terus masalah itu bukan suatu hukuman bagi kita, masalah itu adalah mungkin sebagai teguran bagi kita menjadi orang yang lebih baik ya. Oke, Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.